Mungkin kalian pernah dengar Martyrs atau Audition, I Saw the Devil atau Hostel, dan banyak banget ya film-film yang temanya seperti itu, yang mungkin bagi sebagian orang itu termasuk dalam kategori yang disturbing. Nah, sebenarnya menurut Ngopi Plus gimana ya tentang film-film itu? Halo YouTube, malam ini gue sama Andri. Hai Andri. Apa kabar? Iya, baik. Andri, jadi malam ini kita mau ngebahas tentang temanya horor, tapi sedikit agak gore gitu. Ini kan sesuai dengan Bagus sih. kesukaannya Andri. Bagus. Ya, karena kita udah nonton banyak banget ya Andri ya. Banyak. Jadi di sini gue pengen shout out juga untuk channel Horrible Reviews. Terus ada Ryan Hollinger. Memang dua channel itu yang sebenarnya gue juga awal-awal mungkin gue udah pernah bilang sama Andri juga ya. Gue itu kurang begitu suka sama film-film yang temanya gore kayak gini gitu. Apalagi yang terlalu sadis gitu kan. Tapi brutal. terlalu brutal gitu. Brutal. Tapi kemudian ini pas Andri udah mulai kayak coba dong kita nonton ini gitu kan. Terus pelan-pelan gitu, oke, ya memang masih ada beberapa scene yang kadang-kadang oh my god itu it's unacceptable for me gitu kan. Tapi kemudian pelan-pelan thanks to Andri gitu kan, jadi lama-lama gue punya kesukaan juga, punya ada suatu hal yang menarik gitu yang kalau menurut gue. Ya ada sih, maksudnya kan orang menerka-nerka nih film-film model-model kayak gini tuh yang mengutamakan kekerasannya gitu, terus gore-nya gitu. Padahal di balik itu semua tuh ada kisahnya. Iya, betul. Iya, misalnya ada ceritanya yang ya kalau kita sekedar nonton yang cuma berdarah-darah ya gue juga nggak suka gitu. Cuman kalau dibungkus sama cerita yang bagus tuh pasti menarik. Menarik banget sih. Dari film yang pertama ya, 2019, Ready or Not. Gimana? Oh iya, gue itu yang sekeluarga itu ya, sekeluarga itu yang mau menikah itu. Jadi setiap masuk anggota keluarga gitu kan, terus ada permainan itu. Ya, permainan kayak inisiasi gitu ya. Iya, dijadiin anggota jadi keluarga itu gitu. Harus selamat gitu, sampai pagi. Dia dikasih durasi waktu. Konsep ceritanya bagus, cuman nggak sebagus yang dipikir gitu. Ada beberapa eksekusi yang jadi ada something yang agak kurang gitu. Dari segi brutal nggak? Ini film yang nggak cukup brutal sih. Ya kalau buat standar gue juga ini masih acceptable lah, masih ditonton ya normal. Cuma memang mungkin temanya yang agak sedikit disturbing gitu ya. Temanya dari sini. Ya, dibintangi sama Samara Weaving and Adam Brody. Nah, memang film ini disutradarai juga oleh Matt Bettinelli dan Tyler Gillett. Kalau buat gue enjoy gitu sama film ini karena memang ya itulah nggak terlalu gore kayak gitu. Justru efeknya yang ditimbulkan dari ceritanya gitu ya, ide ceritanya yang bikin mengganggu gitu ya. Jadi dari segi cerita mungkin bisa dapet nilai 3,5 itu dari brutalnya 1 lah. Masih level paling bawah gitu ya, level rendah gitu. Ceritanya bagus, cuman gore-nya ya biasa. Ya. Film Red State dari tahun 2011. Ini yang tentang suatu perkumpulan ya di sebuah gereja yang mereka punya sendiri, punya keyakinan sendiri gitu kan. Nah, so what do you think about that? Itu yang tentang penista gitu kan, pelecehan gitu, yang ya pokoknya dosa-dosa menurut mereka lah gitu kan harus dihukum. Ya, sengaja nyari orang-orang yang punya dosa itu terus dibawa ke situ, disiksa di situ gitu. Radikal sih. Klimaksnya itu benar-benar agak menggelitik juga sih gitu kan. Ini sih poinnya nih, maksudnya orang-orang yang mabuk agama kadang bisa dibutakan sama hal-hal yang nggak make sense gitu. Jadi ya filmnya ceritanya bagus, ceritanya menarik gitu. Untuk punya ini plot yang kuat. Plotnya kuat. Ini ya semacam sedikit radikal. Cuman dipatahkan asumsinya dengan sesuatu yang simple. Iya. Kalian harus nonton sih buat tahu ini gitu kan. Direkturnya adalah Kevin Smith. Mungkin ya itulah temanya yang agak sedikit di luar ini, jadi justru yang mengganggu di situ gitu. Cuman kalau untuk kayak dari segi
ininya kan ya nggak begitu gore gitu. Gore juga ini nilainya 1. Bukan berarti suka radikal ya. Ini cuman ide cerita di dalam itu aja. Ya, maksudnya secara keseluruhan filmnya ini menghiburnya itu justru dari hal itu. Dari hal itu. Benar. Ya, filmnya Kevin Smith yang dibintangin sendiri oleh dia, Kevin Smith dan John Goodman. Kemudian ada satu film yang sebenarnya ini gue udah dengar lama tentang film ini yang katanya ini sangat mengganggu gitu, sangat disturbing gitu karena memang temanya gitu kan. Martyrs, film 2008 yang tentang cewek berdua. Oh iya, sorry. Buat cuma nonton gue kadang inget filmnya cuma lupa judulnya. Itu yang itu. Itu kelemahan gue gitu. So what do you think about that one? Itu kayak spiritual. Jadi di antara hidup dan mati. Gitu. Jadi mereka menggolongkan ada kehidupan di tengah kehidupan hidup dan mati. Iya, di antaranya. Di antaranya itu, di tengah-tengahnya itu. Ya balik lagi sih sama kayak yang tadi sebelumnya, ini kan bersifat spiritual gitu, kepercayaan yang mereka anut gitu. Cuman iya, idenya menarik banget karena kan mereka percaya ada kehidupan di antara hidup dan mati gitu. Itu tuh bagus sih. Ya, benar-benar out of the box, tapi eksekusinya juga bagus sih ya. Cuman memang di awal gue sempet agak beberapa scene gitu yang kayak nunjukin ada sesuatu yang lain gitu, tapi cuman jalan terlalu lambat mungkin. Ya, itu agak sedikit slow burning gitu. Iya, jadi cuman ini bagusnya di openingnya memang udah dikasih dikasih intronya lah. Jadi kita udah ada gambaran, ini bakal lari kemana ceritanya gitu. Jadi at last we can sit through the movie and we enjoy them. To be honest, untuk kayak yang di bagian klimaksnya gue sedikit yang gila sih. Wah, ini benar-benar gila gitu kan. Cuman kalau dari Andre sendiri untuk kayak gore-nya sendiri tingkatnya gimana nih? Gore ini gue sih lebih nggak apa-apa ngeliat orang dipenggal sebenarnya daripada orang dikulitin. Ya, itu memang itu disturbing banget sih. Gimana ya? Orang dikulitin dengan orang dipenggal langsung mati. Orang dikulitin masih hidup gitu ya. Sebenarnya yang kayak I cannot imagine. Dia nyampe ke tingkat spiritual yang tadi gue bilang tuh dengan cara ngulitin manusia gitu. Jadi dengan rasa sakit itu sendiri gitu. Jadi kan mereka udah melakukan udah banyak ya penyiksaan seperti ini, tapi belum ada yang berhasil gitu. Kemudian sampai mereka mencoba metode ini, terus mereka bilang ini sebuah lonjakan yang bagus gitu. Soalnya dulu tuh ada yang pernah berhasil kan, dibuka kitab menurut dia. China tuh ada yang pernah berhasil. Jadi untuk gore-nya ini nyentuh di angka 2 lah, 2. Ceritanya gue suka 3.5 masuk. 3.5. This is the beauty gitu lah. Ini maksudnya ini menariknya film kayak gini ya bukan melulu tentang darah kayak gitu. Cuman memang dari itu tadi segi ceritanya sendiri itu memang udah kuat dari awal ya. I think it's worth to watch gitu kan. Kemudian ada satu film lagi nih yang menarik ya kalau menurut gue, karena memang sama sih itu agak disturbing juga gitu kalau buat gue ya. Hereditary dari 2018 yang tentang satu keluarga yang ternyata neneknya meninggal, ternyata dia punya kepercayaan terus anaknya meninggal gitu juga. Ya yang siapa Charlie itu. Iya. Itulah tiang listrik gitu. Tiang listrik kok. Ini sih aliran sesat. Ya. Maksudnya film-film yang kita nggak mungkin ada beberapa aliran yang kita nggak tahu di luar sana gitu tentang hal-hal yang kayak gini. Ya itu dia pasti ngangkat film yang agak sedikit nyenggol kontroversi kan. Itu bagus menurut gue. Karena nggak semua orang berani. Ya, betul. 2 ini pasarnya nggak banyak. Betul. Gitu. Maksudnya segmented lah gitu. Jadi nggak, kalau orang ngomongin love gitu, drama, action pasti peminatnya pasti banyak. Cuman ya bukan mengecilkan penggemar film horor, karena gue salah satunya gitu. Cuman kayak gini tuh emang nggak semua orang suka gitu. Jadi ya ngambil tema pemujaan gitulah istilahnya, dan menarik. Ya, visualnya gitu, secara visual ini sutradaranya juga dengan keren banget gitu, berhasil kayak ngasih aura bahwa ini creepy gitu loh. Iya, gila sih itu auranya. Terus yang berhubungan dengan tiang listrik itu juga kan, siapa yang nyangka gitu bakalan eksekusinya seperti itu gitu kan, itu bakal sepele itu gitu. Kalau gore sih enggak ini ya, termasuk enggak. 1 lah gore.
Untuk ide cerita, karena ini agak sensitif, gue masuk ke 3 sih. Masuk ke 3. Directorial debutnya si Ari Aster. Gue juga perlu apresiasi juga si Toni Collette yang jadi mamanya itu. Gila, dia luar biasa banget aktingnya di sini gitu. Tuh, ituan sih outstanding. Itu Outstanding. keren banget itu. Terus ada juga yang jadi anaknya itu si Alex Wolff di 2019. Ini yang bagi banyak orang bilang katanya horor siang bolong, Midsommar. Oke, itu hampir sama sih orang ini. Iya, memang Dalam tanda kutip sakit, cuma bukan sakit yang negatif ya. Pokoknya benar-benar menghibur gitu. Iya. Ya kalau buat gue sendiri, ini secara keseluruhan sih itu benar-benar ya membuka mata gitu kan. Karena memang udah temanya yang out of the box kayak gitu. Terus tapi dengan pola cerita yang seperti itu, terus dengan sinematografi yang memang bagus banget, keren banget gitu kan. Kalau itu gue setuju tuh sinematografinya gokil. Itu bagus banget. Terus ya memang imagery di situ juga emang disturbing juga. Gitu. Disclaimer dulu nih, maksudnya film ini tuh nggak boleh ditonton anak kecil yang kita sebutin ya. Iya. Maksudnya film-film ini tuh nggak nonton yang dewasa deh gitu. Orang-orang jangan. dewasa genre kayak gini. Cuman balik lagi ke film tadi tuh, si Midsommar. ternyata gue tahu satu directornya sama yang sebelumnya. Orang ini sakit dalam tanda kutip yang bagus gitu. Itu kalau misalnya disebut sebagai horor siang hari gimana? Horor siang hari masuk sih menurut gue. Masuk. Karena kan ini kepercayaan gitu, bukan tentang ghost set. Rating yang suka sinematografinya tuh pasti suka. Satu bikin mata lu senang, satu bikin mata lu anjir nggak boleh dilihat. Kenapa harus dilihat kayak gitu? Iya. Jadi untuk ratingnya, untuk ceritanya masih 3. Untuk gore ini nggak terlalu gore menurut gue. Jadi ya masih 1 untuk tingkat kebrutalannya. Iya. Secara visualnya itu udah yang gila sih ini. Manjain mata sih. Gitu. Bagus banget. Terus juga memang ya agak disturbing juga. Disturbing. Midsommar itu direkturnya masih yang sama ya? Ari Aster ya. Tokoh utamanya si Florence Pugh sama Jack Reynor. Sekarang kita lanjut ke salah satu film favorit gue di 2018. Cenderung lebih dark, lebih gelap kayak gitu. Ini Apostle. Gue tahu. Gue inget. What do you think? Ini hampir sama dengan beberapa film yang tadi udah kita bahas gitu. Ini tentang suatu kepercayaan. Filmnya gelap banget. secara imagery-nya, secara sinematografinya itu kan. Only dark gitu. Maksudnya ceritanya juga gelap banget. Ceritanya juga gelap banget. Jadi emang direkturnya ini Gareth Evans. Iya, mungkin dia khusus ngambil tema yang totally dark gitu. Jadi nggak salah sih emang film gitu. Memang ini juga ceritanya itu kalau menurut gue juga yang gila sih ini. Ini benar-benar yang masih masuk akal sih. Maksudnya itu sih sisi gelapnya itu emang nyentrik, unik gitu. Jadi hal kayak gini tuh ada gitu. Film ini dibintangin oleh Dan Stevens, itu salah satu favorit gue. Di film Apostle ini sendiri, menurut Andri, acting dia believable nggak sih? Untuk keseluruhan, cukup bagus menurut gue. Maksudnya kan, ini kan film yang mungkin berbeda yang tadi kan dari film-film yang dia mainin sebelumnya. Kan memang dia punya kemampuan acting dia. Iya, karena ganteng aja nggak cukup untuk main film kayak gini. Terus kalau dari segi visualnya gitu, kalau buat gue masih acceptable ya. Ada beberapa scene yang itu nggak perlu yang sampai harus dibacok-bacok seperti apa, tapi itu memang efektif banget gitu cara penyampaiannya. Emang ada beberapa plot atau beberapa scene yang harus ditekanin gitu, nunjukin image film ini tuh emang seperti itu gitu. Jadi gak harus semua whole film harus bacok-bacokan dan darah. Film kayak gini tuh nggak cuma jual darah sih. Tuh ada sisi menariknya. Untuk gore-nya sih nggak, ya lumayan lah masuk kedua nih gore-nya. Kalau rating keseluruhan? Untuk rating cerita masih di 3. Masih di 3 tapi untuk skala kebrutalan naik kedua. Ini film 2018 yang sebenarnya ini gaungnya nggak begitu kedengeran ya. Nightingale. Ide ceritanya itu sudah sebenarnya, apalagi yang adegan yang anaknya yang bayi itu dibunuh itu yang itu luar biasa sih. Itu nggak punya otak. Iya. Nah, so what do you think about that one? Ini film tentang revenge ya. Intinya adalah maksudnya kadang bahas dendam itu mau nyelesain masalah. Iya, betul. Kayak sebuah pesan tersembunyi yang coba diungkapkan gitu kan. Ceritanya gampang gitu.
cerita-cerita yang gampang. Cuman kan ini kita ngambil dari sosok si ibu, sosok istri gitu segala macam yang dapat perlakuan seperti itu di satu barak atau kompi itu nggak pantas gitu. Ya, tapi pantes. berhasil, makanya kayak secara keseluruhan sih kalau menurut gue ini berhasil ya, karena bikin kita kayak yang kasihan, tapi di saat yang sama kita juga kayak ayo dong, lu harus balas dong. Nah, dia ngebangun si karakternya si perempuan itu. Awalnya kan kayaknya pasrah-pasrah aja gitu. Cuman emang manusia gitu kadang harus jatuh ke paling bawah dulu, gitu kan. Push sampai limitnya baru dia harus bangkit gitu. Kemudian ya di sini juga ditampilkan juga apa yang kayak dia kayak ngerasa kosong gitu. Terus setelah ini gue mau apa nih gitu kan, kayak gitu kan. Udah terlampiaskan istilahnya, kemarahannya, semuanya, egonya dia kan keluar semua di situ. Cuman setelah dia ngelakuin itu semua apa gitu? Satu, keluarganya nggak bakal hidup lagi, ya kan? Dua, malah bikin nambah ini lagi kan. Iya kan dia sempat trauma juga gitu. Secara psikis juga kan, gila gue udah pernah ngebunuh orang kayak gitu. Iya, dan itu sesuatu yang bakalan bisa bakal keingatan seumur hidup gitu. Iya, ngebunuhnya itu bukan cara yang lumayan sadis gitu. Jadi kalau buat gue juga ya memang ini nggak begitu gore gitu. Film model seperti ini tuh kayak ngompa adrenalin sih. Kadang kita dibawa ke yang kenapa sih lu nggak ngelawan? Kayak kesel gitu. Iya, tapi satu sisi juga ada gregetnya gitu. Pinter sih direkturnya ngebangun si karakternya itu. Direkturnya adalah Jennifer Kent, pemainnya Aisling Franciosi dan Sam Claflin. Poinnya ini satu, selain balas dendam mau dapat apa ya, kita jangan nanggap remeh orang sih. Ya, don't judge the book by its cover gitu kan, kayak gitu juga. Mungkin dari penampilannya aja. Dari covernya nggak kelihatan kurang meyakinkan. Iya, belum tentu juga dalamnya. Kita harus telisik lebih jauh lagi gitu kan. So kalau rating, kalau gore ya ini nggak gore. Ini nggak gore sih, ini gore 1. Untuk cerita karena ini revenge, banyak film revenge ini masuk 2 ya. Sekarang kita lanjut ke sebuah film yang sebenarnya ini gaungnya itu agak terlalu berlebihan sih. Ternyata itu ya paling 15 menit terakhir aja sih. Audition. Tahun 1999 Jepang. Dari Jepang. Iya, betul. Film lambat sih, sayang banget itu film. Itu gimana ya, jujur gue kalau ngeliat film-film yang kita tahu lah itu genrenya apa gitu. Sebelum nonton kita tahu itu genrenya bakal kemana. Cuman kalau terlalu lambat kayak gitu juga nggak work sih. Iya, jadi kayak ekspektasi kita udah yang wah ini bakalan dan itu ya memang ya paling 15 menit terakhir aja kan yang ada eksekusi agak gore kayak gitu. Tapi maksudnya Jepang kan terkenal agak nyentrik gitu dalam buat film gitu. Kadang gaungnya yang segitu gede. Ini nggak work sih. Lambat, sayang banget ini film. Maksudnya mungkin salah gue juga sih naruh ekspektasi mungkin. Gagal nakutin. Ya, oke. Kayak gue secara penonton umum juga gue yang ini kok lama banget sih gitu kan. Terus yang banyak detail-detail yang kayak malah justru ngilangin esensi dari itunya gitu. Anyway, film ini disutradarai oleh Takashi Miike. Terus pemeran utamanya adalah Eihi Shiina dan Ryo Ishibashi. Sekarang kita mau ngebahas tentang sebuah trilogi, Hostel. Ini mungkin agak sedikit panjang ya. Iya, karena 3 film jadi satu ini. Sekarang kita bahas dari yang pertama nih, yang 2005 itu Hostel ya, cerita judul utamanya adalah Hostel. Si pemainnya adalah Jay Hernandez dan Derek Richardson. Pilot ceritanya, cerita awalnya gitu lah. Sebagai informasi juga, Andri sempat ngebahas juga tentang yang ketika kita nonton film ini kalau dari yang pertama kan ini kayak diambil dari sudut pandang si korban aja. Iya. Nah, terus yang keduanya baru 2 dimensi. Dua sisi. Nah, so what do you think about the first one first? Untuk yang pertama, setelah lihat kan ternyata ini trilogi gitu. Hostel 1, 2, 3 gitu, part 1, part 2, part 3. Untuk yang pertama introduction lah masuknya menurut gue, maksudnya jadi dia perkenalan si konsep hostelnya. Ya, konsepnya itu. Ya bukan pemainnya, karena pemainnya berubah. Pemainnya berubah. Jadi untuk di part 1 dari introduction-nya gue suka sih. Maksudnya kan ini backpacker nih. Iya, backpacker. Betul. Backpacker yang terjebak di suatu tempat yang tanda kutip lah gitu ya kan.
tentang kesenangan sih orang-orang sakit ini. Betul. Iya, orang sakit yang dikasih tempat sih ini. Maksudnya Iya. yang bagus dari film ini adalah ada orang si pengelolanya ini ngambil pasar yang sempit. Orang-orang sakit ini dikasih tempat untuk menyalurkan sakitnya dia gitu dalam tanda kutip ya. Oh gila sih ini. Ini kalau lu mau lihat film ini tuh ada bermacam tipe-tipe siksaan yang ada di masa lalu. Ya betul. Ya kalau buat gue juga sebagai suatu cerita pilot gitu, sebagai pembuka gitu, ini bagus. Eksekusinya dari cerita terus ke semua karakter-karakternya kayak gitu itu bagus banget sih. Tricky sih film ini, tricky. Jadi dia ngejebak si mangsanya, kan ini kan haunting gitu. Dia ngejebak si mangsanya itu dengan kesenangan duniawi. Ya apalagi anak muda siapa yang nggak tertarik? Iya, egonya tinggi nih. Egonya tinggi. Tempatnya ada. Kesenangannya ada. Ya, Oke lah, why not gitu, ajar gitu. Cuman secara nggak sadar tuh mereka masuk lubang set. Nah, terus juga gue juga suka konsep yang pemain utama itu nggak selalu harus orang yang bersih gitu loh. Iya benar. Ya kan? Benar. Kalau secara konsep gue bilang ini menarik banget ya. Jadi untuk penilaian sih kata-kata gue langsung aja nih. Itu ceritanya 3. Brutalnya 3 sih. Menariknya itu sih kadang orang mikir wah penggal kepala gitu. Bacok tangan. Ya udah selesai, bacok selesai gitu. Cuma kalau yang set dikit-dikit itu yang gimana sih itu jadinya. Terus tempat eksekusinya juga yang underground banget gitu. Kita lanjut ke yang kedua nih, 2007. Itu gue sebenarnya waktu awal sempat agak menyayangkan gitu loh. Ini pemeran utama kok kenapa hilang gitu. Iya gitu. Kenapa Cepet banget gitu, gone gitu kan kayak gitu, dan terus langsung digantikan dengan karakter-karakter baru yang sama sekali berbeda gitu kan. By the end of the movie I was like wow, it's really keren sih. Amazing gitu kan. Makanya ya kalau yang Andri bilang kan kemarin kayak ini bagusnya karena dilihat dari dua sisi. Iya gitu. So what do you think? Bagusnya adalah si direkturnya dia ngambil dua sisi, satu dari sisi si korban, satu dari si eksekutor gitu. Jadi kita ngeliat psikologi mereka nih, mereka berdua nih dari dua sisi ini. Itu sih yang bikin film ini bagus menurut gue. Jadi dua-duanya sama-sama manusia kan. Jadi masing-masing pasti punya sudut pandang. Sudut pandang. Dan di situ juga ada salah satu flicknya gitu. Iya. By the end of the story gitu kan, salah satu ini survivornya itu kan yang ternyata dia powerful juga gitu kan. Kontrol gitu. Cerdas juga. Makanya benar. Dia sebagai korban gitu, dia juga nggak cuma yang ya udahlah gue pasrah aja, tapi dia tetap muter otak gimana caranya gue ngelawan gitu kan, dan dia gunain kesempatan-kesempatan yang ada gitu kan, dengan apa yang harusnya ngebunuh dia tapi dimainin sama dia gitu kan secara mungkin si eksekutornya dalam tanda kutip sakit ya, maksudnya yang gue bilang ini film orang sakit sih, orang sakit yang dikasih tempat untuk nyalurin. Apalagi kan dia udah ngelihat temennya yang dia berusaha lindungin dari awal gitu, tapi ternyata udah jadi korban kan, ya mau nggak mau dia harus ini dong survive gitu kan. Ini masuknya film gore, thriller, survival juga kan masuk mungkin. Kalau buat gue yang itu paling buat gue yang mengganggu banget. Itu ngilu sih. Iya, yang gue mengganggu banget itu Thorkram yang di Harry Potter, yang dia ternyata gue pikir dia salah satu ya warga situlah yang mungkin dia salah satu kelompok itu gitu kan. Tapi ternyata dia jadi salah satu korbannya dan dia diikat kayak gitu, tapi kakinya udah dipotong. Nggak dipotong. Iya, diambil dagingnya. Dicolek doang. itu dicolek doang. Itu messed up banget sih gitu yang. Ini gila sih. Pas, porsinya pas menurut gue. Iya. Segi cerita bagus, eksekusinya bagus. Dan endingnya dari yang kedua ini juga menurut gue udah different banget. Iya, bener, totally different. Ending yang pertama dengan part 2-nya itu totally different. Part 3 ini 2011 ya. Direkturnya udah beda ya, karena yang ini direkturnya ada Scott Spiegel. Segi ceritanya mungkin berusaha dimodernkan kayak gitu. Tapi menurut gue malah justru nggak efektif sih. Malah ngilangin esensinya sih kalau 3 ini kan, si Hostel Part 3 ini dia bikin lebih modern, lebih advance, segala macam gitu. teknologinya segala.
Cuma dari sisi film-film kayak gini tuh nggak butuh teknologi yang terlalu cerdas gitu menurut gue. Dan karena memang menurut kita juga apa yang dari yang pertama dan kedua itu udah efektif gitu, udah Iya. itu udah eksekusinya bagus banget sih. Saya ini kelompok ini kelompok underground. Iya. Mereka nggak perlu diekspos seperti itu gitu menurut gue. Jadi gitu. Esensi untuk kayak yang siksaan-siksaan itu menurut gue Hilang. kurang. ini sentuhannya hilang sih. Satu beda direct, dan yang kedua ya adalah organisasi underground itu nggak butuh teknologi yang canggih, yang cerdas banget, dan teknologi ini biarin dia ada di dalam bayangan gitu. Jadi orang anggapnya ada dan dia Ya, ada. tapi memang ya kalau untuk kayak dari segi karakternya sih menurut gue sih pas ya. Maksudnya kayak yang pemeran utamanya Scott, ya si Scott, terus cowok yang cenderung baik-baik gitu kan. Terus ada si Carter yang cenderung agak-agak disturb gitu kan, kayak gitu. Terus ada yang temennya yang suka main-main, terus ada satunya yang agak cenderung kalem kayak gitu. Itulah untuk eksekusinya menurut Sayang gue, sih. itu sayang banget gitu. Itu kayak ngebuang-buang waktu aja sih sebenarnya gitu. Sayang. Ya sekarang kita lanjut I Saw the Devil. Ini film tahun 2010 yang di direkturnya adalah Kim Ji Woon dan pemainnya adalah Choi Min Sik dan Lee Byung Hun. Film orang sakit juga ini ya. Jadi revenge juga gitu tapi. iya. Jadi gini, kadang kita selalu berpikir kalau yang baik tuh pasti menang. Kalau lu ngitungnya seperti itu di film ini nggak ada. Nah, betul. Itu salah satu poin yang harus ditekankan juga di sini. Bagusnya itu di situ gitu kan. Iya, bagus itu di situ karena gitu loh. Kalau dilihat dari emang di in the end gitu, film ini si karakter utama tetap menang. Cuma kalau dihitung dari tapi dari kemenangan itu dia juga ada collateral damage-nya gitu kan yang sebenarnya. Ini sih, ini masalah ego sih sebenarnya. Karakter utamanya itu egonya tinggi sih, lumayan tinggi. Kalau menurut gue ini film juga salah satu film yang sebenarnya agak gelap gitu ya. Crime yang dilakuin sama si orang sakit ini juga yang luar biasa, itu mengganggu banget sih kalau buat gue gitu kan. Jelas ganggu sih. Kayak gini-gini tuh, ini kan sakit ya, maksudnya problem gitu, orang yang nggak sehat. Dia kan melakukan itu untuk kesenangan gitu. Iya. Ternyata ya kadang-kadang apa yang kita lakukan itu harus mengorbankan sesuatu. Iya, gitu. iya, maksudnya. Makanya kita harus hati-hati juga sih kalau dalam melakukan sesuatu juga gitu. Ya ini juga salah satu film yang lumayan panjang juga sih ya. Lumayan panjang. Tapi Cuman nggak apa. tapi bagus sih maksudnya. Memang panjang. Tapi packed gitu ya, apa kayak berbobot lah. apa padat gitu ceritanya sih gitu. Ya kalau buat gue juga apa ya awalnya I only know that kalau kayak film Korea ya kebanyakan ya seperti itulah, apa mungkin cenderung lebih ke drama Kita sering atau bahas mungkin kan action seperti yang sebelum-sebelumnya kita udah bahas juga bahas. gitu kan. Cuman ini benar sesuatu yang berbeda. Iya, nuansanya berbeda. Ya, tapi ininya eksekusinya pun bagus gitu. Oke, Andri, itu tadi pembahasan kita tentang 10 film itu ya gitu. Kalian yang pengen sesuatu yang berbeda, ini film-film yang sebenarnya ya sesekali boleh lah kita boleh. apa untuk kayak selingan gitu ya. Nyari warna baru. Oke. Ya, Andri, ada pesan sebelum kita pamit? Ya seperti biasa, tadi yang gue bilang jangan tonton anak kecil dan jangan lupa ngopi sih, sama jangan lupa bahagia. Oke, jangan lupa bahagia. Oke, thank you ya buat kalian yang udah thank you. udah support Semuanya. kita semuanya gitu kan. Dari awal gitu ya, kita masih banyak belajar lah, perlu banyak belajar gitu ya. Apa sih yang harus kita Kita juga ngelakuin ini kan bersama-sama. ya gitu ya. Thank you buat supportnya, dan buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat subscribe ya, karena kedepannya kita bakalan banyak obrolan-obrolan kita yang seru gitu kan ya. Mungkin Apa aja sih, nggak bukan film doang. nggak cuma ngobrol doang, nanti mungkin ya seperti yang udah gue sering sebutin sebelumnya lah gitu kan ya. Jadi jangan lupa buat subscribe, and thank you for watching our video, and see you in our next video. Bye.